Semuanya, perkenalkan aku Natania Priscila Lohei dari kelompok 13 tutorial penelitian operasional 1. Jadi, pada kali ini aku mau membahas tugas mingguan modul keempat dari tutorial penelitian operasional 1. Nah, di sini untuk soalnya itu ada sebuah perusahaan bernama Green Grow yang merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama nih, yang terletak di Bandung, Solo, dan juga Kediri. Nah, ketiga pabrik ini punya kapasitas produksi pupuk yang berbeda-beda, yaitu 200 ton untuk pabrik yang ada di Bandung, 150 ton untuk pabrik yang ada di Solo, dan juga 180 ton untuk pabrik yang ada di Kediri. Nah, setiap pupuk tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu ke Jember yang butuh 100 ton, Blitar yang butuh 120 ton, Semarang yang butuh 150 ton, dan juga Yogyakarta yang butuh 160 ton pupuk. Nah, untuk biaya distribusi per tonnya dalam ribuan rupiah dari pabrik ke masing-masing wilayah pertanian itu dinyatakan dalam tabel ini nih. Berdasarkan informasi tersebut, kita diminta untuk menentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Nah, pertama-tama untuk software Excel, kita bisa buat dulu tabelnya. Tabelnya sama kayak tabel biaya distribusi per tonnya, tapi di sini kita tambahin demand sama kapasitasnya. Demand-nya ini yang tadi dibutuhin dari setiap wilayah-wilayah yang akan didistribusikan pupuknya, dan kapasitasnya ini kapasitas dari setiap pabrik dari perusahaan si Green Grow-nya. Nah, kita perlu ngecek dulu nih, apakah total demand dengan total kapasitasnya itu sama atau berbeda. Karena kalau berbeda berarti kita perlu menambahkan dummy. Jadi untuk ngeceknya, kita bisa klik kolom ini, lalu kita ketik sama dengan if sum dari demand-nya sama dengan sum dari kapasitasnya. Nah, kalau dia true di sini kita bisa ketik oke. Kalau dia false berarti butuh tambah dummy. Nah, kalau udah bisa kita enter aja. Nah, di sini karena dia oke, berarti total demand dan juga total kapasitasnya itu udah sama. Jadi kita bisa langsung lanjut aja. Nah, selanjutnya kita buat tabel yang sama, tapi di sini tabelnya itu kosong. Nah, untuk kolom kapasitas itu kita bisa ketik sama dengan sum dari baris yang pabrik Bandung ke setiap kawasan pertaniannya. Lalu kalau udah kita bisa drag aja ke bawah. Nah, untuk yang demand, kita ketik sum dari kolom setiap kawasan pertaniannya. Lalu kita enter. Dan di sini juga bisa kita drag aja ke samping. Nah, kalau udah untuk biaya minimumnya ini kita ketik sama dengan sum produk. Kita pilih yang ini, koma, yang ini. Lalu kita enter. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bisa pilih menu data. Kita pilih solver. Nah, untuk set objektifnya ini kita pilih yang ini. Karena di sini yang kita cari itu biaya minimumnya, jadi di sini kita pilih yang minimum. Nah, untuk by changing variables-nya kita pilih kolom dan baris kosong yang ini. Nah, untuk subject to the constraints-nya kita add, kita pilih demand-nya dari tabel yang pertama sama dengan
demand yang di tabel kedua. Kita klik add, lalu yang kapasitasnya juga. Oke. Nah, kalau udah, di sini untuk solving methodenya kita pilih yang simplex LP, lalu bisa kita klik solve aja. Kita klik OK. Nah, di sini muncul nih, alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertaniannya, sama biaya minimumnya. Jadi di sini pabrik Bandung itu akan mendistribusikan ke kawasan pertanian di Jember sebanyak 100 ton dan juga 100 ton untuk kawasan pertanian yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk pabrik yang di Solo akan mendistribusikan 90 ton untuk kawasan pertanian yang ada di Blitar dan juga 60 ton untuk kawasan pertanian yang ada di Yogyakarta. Sedangkan untuk pabrik yang dari Kediri akan mendistribusikan 30 ton pupuk ke kawasan pertanian yang ada di Blitar dan juga 150 ton ke kawasan pertanian yang ada di Semarang. Nah, dengan itu kita dapetin biaya minimumnya itu 30.750. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Nah, pertama-tama kita bisa install package-nya dulu, LPsolve. Di sini kita running. Lalu kita masukin data biaya pengiriman pupuknya. Nah, data biaya pengiriman pupuknya itu kita dapat dari tabel yang ada di soal tadi. Kita masukin dalam bentuk matriksnya di sini. Nah, di sini untuk entry-nya itu 3 karena barisnya itu ada 3 dan by row through itu mulai dari baris yang pertama. Kita running. Kalau udah di sini kita masukin data demand dan juga kapasitasnya. Nah, untuk data kapasitasnya itu ada 200, 150, dan juga 180 dengan demand-nya itu 100, 120, 150, dan juga 160. Dengan di sini untuk barisnya itu sama dengan dan juga kolomnya itu sama dengan. Lalu kita running. Kalau udah di sini untuk dapetin hasilnya kita bisa pakai sintaks LP transport. Lalu kita eh, masukin directionnya itu min karena kita mau dapetin cost minimumnya. Lalu kita masukin untuk row-nya itu yang data kapasitas tadi dengan kolomnya itu yang data demand-nya tadi. Lalu kita running. Nah, di sini kita dapetin hasilnya untuk objective function-nya itu 30.750 sama yang kayak kita dapetin di Excel tadi untuk biaya minimumnya. Lalu untuk alokasi pengiriman pupuknya dari setiap pabrik ke daerahnya itu juga sama. Di sini 100 ton pupuk dari pabrik yang di Bandung ke Jember dan juga 100 ton pupuk dari pabrik yang di Bandung ke Yogyakarta dan juga 90 ton pupuk dari Solo ke Blitar dan juga 60 ton pupuk dari Solo ke Yogyakarta dan juga 30 ton pupuk dari Kediri ke Blitar dan juga 150 ton pupuk dari Kediri ke Semarang. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software POMQM. Di sini pertama-tama kita pilih yang transportation. Lalu untuk number of source-nya, tadi karena ada 3 pabrik, jadi kita pilih 3. Dan juga number of destinations itu, karena tadi tujuan kita itu ke 4 daerah, jadi di sini kita bisa pilih 4. Kita pilih minimize, karena kita mau mencari biaya minimumnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk tabelnya bisa kita isi dengan data yang
ada di tabel di software Excel tadi. Nah, kalau udah, di sini kita tinggal pilih solve. Nah, di sini langsung kita dapetin datanya, yaitu solution value-nya atau biaya minimumnya itu 30.750. Dengan alokasi pengiriman pupuknya itu juga sama kayak yang kita dapetin di software Excel dan juga software RStudio, yaitu 100 ton dari Bandung ke Jember dan juga 100 ton dari Bandung ke Yogyakarta, 90 ton dari Solo ke Blitar dan juga 60 ton dari Solo ke Yogyakarta, 30 ton dari Kediri ke Blitar dan juga 150 ton dari Kediri ke Semarang. Nah, di sini untuk software POMQM kita juga dapat info shipping list-nya, yaitu dari Bandung ke Jember itu shipmentnya kan 100 ton. Nah, cost per unitnya itu 55, jadi shipment cost-nya itu 5.500. Untuk dari yang Bandung ke Yogyakarta itu 6.500, dari Solo ke Blitar itu 4.500, dari Solo ke Jogja itu 3.600, dari Kediri ke Blitar itu 1.650, dan juga dari Kediri ke Semarang itu 9.000. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.